mulai bro. Assalamualaikum Pak. Apakah benar ini dengan telenursing dengan Bapak siapa? Oh iya. Dan di mana? Oh ini dengan saya Fajar Pak dari Langensari. Iya Bapak Fajar, baik. Terima kasih telah menghubungi Ya Pak. telenursing. Saya jelaskan dulu sekilas bahwa telenursing ini adalah sebuah proses asuhan keperawatan jarak jauh di mana antara perawat dan juga pasien ini terhubung fisiknya tapi terhubung secara internet atau terhubung secara daring Pak. Dan kekurangan daripada telenursing ini adalah antara jarak, baik, Pak. Jarak dan juga fisik. Dan kelebihannya adalah Bapak bisa menghubungi kami kapan saja dan kami bisa melakukan asuhan keperawatan secara jarak jauh Pak. Oh baik Pak, baik saya mengerti Pak. Ya Pak, jadi gini. Kenapa Bapak ada keluhan apa? Ada yang bisa kami bantu mungkin Pak? Ya, saya sakit kepala Pak. Dan terkadang saya juga merasa sakit gitu Pak di pundak. Pundak itu terasanya itu berat Pak. Nah seperti itu. Bapak terus terkadang juga itu, Pak? Ya sejak baru-baru ini sih Pak. Sejak saya suka gadang, makan makanan tidak teratur, sering makan yang asin-asin, minum minuman kopi, seperti itu Pak. Oh iya. Dan entah kenapa itu Pak, detak jantung, bukan detak jantung, dada saya juga terkadang berdebar terasa ya, berdebar-debar Pak. Oh, iya berdebar Pak. Oh Bapak itu apa? Bapak dan saya tidak tahu Pak itu gejala Bapak, apa itu Pak. Mohon bisa dijelaskan Pak. Ya baik, terima kasih Pak atas laporan daripada gejala yang Bapak alami. Kami tidak bisa langsung mendiagnosa ya Pak ya, tapi kami akan tanya dulu kepada Bapak, apakah Bapak pernah melakukan pemeriksaan medical check up sebelumnya Pak? Oh, saya belum pernah, Pak. Karena ini baru pertama yang saya rasakan, Pak. Sebelum-sebelumnya saya ya merasa baik-baik saja gitu, Pak. Cuman karena perilaku keseharian saya yang kurang baik gitu untuk beberapa pekan terakhir ini. Iya, Pak. Saya seorang perokok, Pak. Oh, iya. Bapak umurnya berapa tahun sekarang? Sekarang ini sudah umur 45, Pak. Oh iya. Oke, Bapak sudah sudah memberikan keluhan Bapak kepada kita seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa Bapak mengalami sakit kepala, terus Bapak mengalami jantung yang berdebar, Bapak seorang perokok, kemudian Bapak mengalami nyeri di pundak, dan Bapak apakah Bapak sering mengalami kelelahan, Pak? Bapak sering mengalami kelelahan? Halo, Pak. Oh, itu kelelahan kadang, Pak. Kalau beraktivitas saya jadi mudah lelah sekarang, Pak. Kalau jalan kaki sebentar juga udah lelah. Bawaannya pengen istirahat. Oh iya Pak. Jadi tanda dan gejala itu yang Bapak sebutkan tadi itu lebih masuk dan lebih dominan ke suatu penyakit namanya hipertensi Pak. Bapak, saya lebih jelaskan apa itu hipertensi. Hipertensi adalah di mana tensi Bapak atau tekanan darah Bapak berada lebih daripada normal. Normalnya 120/80, tapi hipertensi adalah lebih dari itu, Pak. Jadi hipertensi adalah di mana tekanan darah Bapak meningkat lebih dari normal, Pak. Apakah berdampak buruk terhadap kondisi badan saya untuk kedepannya?
dijelaskan bagaimana cara untuk mengatasinya, Pak. Halo Pak, suaranya Pak tidak ada Pak. Halo Pak. Halo. Halo, halo. Halo Pak. Suaranya kecil sekali Pak. Iya Pak, jadi yang saya tanyakan apakah berdampak buruk begitu Pak untuk kedepannya? Suaranya kecil sekali Pak, saya tidak mendengar Pak. Iya Pak, bagaimana gitu kedepannya itu apakah berdampak buruk gitu terhadap kondisi tubuh saya apabila dibiarkan seperti ini? Nah untuk kedepannya Pak, daripada penyakit hipertensi ini, kalau misalkan dibiarkan lama-lama Pak, ini akan menimbulkan resiko yang luar biasa fatal juga Pak. Di antaranya adalah bisa menyebabkan gagal jantung Pak, terus bisa menyebabkan stroke Pak, atau bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Maka dari itu perlu penanganan yang lebih lanjut Pak. Contohnya adalah Bapak mengatur pola makan Bapak, makan yang rendah garam, kemudian Bapak lebih sering untuk berolahraga. Bapak tadi seorang perokok, Bapak sebaiknya hindari rokok karena rata-rata penyakit hipertensi ini mengkonsumsi banyak garam Pak. Bapak tadi menyebutkan sering makan yang asin-asin, kemudian Bapak apakah jarang berolahraga, kemudian kalau seorang perokok biasanya banyak minum kopi ya Pak ya, dan ini daripada minum kopi bisa menyebabkan hipertensi juga Pak. Dan iya Pak. Iya. Ya, dan ini perlu penanganan lebih lanjut Pak, perawatan lebih lanjut. Bapak pertama-tama adalah jaga pola makan Bapak, jaga pola hidup Bapak, lebih sering berolahraga, jangan bergadang, tidur yang cukup, makan yang 4 sehat 5 sempurna, yang rendah garam Pak. Itu Pak dari saya Pak. Minum kopi dan merokok gitu sangat berpengaruh ya Pak? Sangat berpengaruh Pak. Itu untuk seorang pasien hipertensi sangat berpengaruh Pak. Mulai sekarang Bapak Halo Pak? dihindari Pak. Halo, Iya. halo. Halo Pak. Iya. Nah itu Pak. Lalu Pak, apakah bisa diobati Pak ini untuk gejala? Apakah bisa hilang untuk kedepannya atau gimana Pak gitu? Nah untuk penyakit hipertensi ini obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan tubuh di urin, hipertensi pengidapnya rentan terhadap kadar garam tinggi Pak. Untuk itu pengobatan ini dibutuhkan sebagai bagian daripada pengobatan yang berkelanjutan Pak. Nah, bagi setiap penderita hipertensi, konsumsi obat harus dilakukan umur hidup ya Pak, jika hipertensinya ini fatal dan parah Pak. Dan untuk mengatur tekanan darah ini juga Pak. Namun jika tekanan darah pengidap sudah terkendali melalui perubahan gaya hidup, penurunan dosis obat atau konsumsinya dapat dihentikan. Dosis yang sudah ditentukan hal yang penting untuk diperhatikan Pak, karena tekanannya sesuai dengan tingkat tekanan darah. Selain itu, obat-obatan juga harus diperhatikan apa saja dampak dan efek samping terhadap pengidap Pak. Gitu Pak. Jadi untuk pertama adalah pengobatannya, karena Bapak baru pertama kali, ini bisa dicegah sejak dini Pak. Mulai dari Pak. tidur yang cukup, dan pola makan yang 4-1-5 sempurna yang rendah garam Pak. Dan hindari merokok Pak. Ya Pak. Baik. Oh itu untuk penanganan. Iya Pak, itu untuk penanganannya Pak. Untuk kedepannya Pak, apakah perlu saya memeriksakan diri ke rumah sakit agar lebih jelasnya atau bagaimana Pak? Iya Pak, karena kita keterbatasan jarak Pak, saya tidak bisa mengontrol cek tekanan darah Bapak sebaiknya dari sekarang yang saya sebutkan tadi, kemudian Bapak lebih cepatnya untuk pergi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dicek tekanan darah Pak, agar kedepannya Bapak bisa terkontrol tekanan darahnya. Itu Pak dari saya Pak. Ada yang ditanyakan lagi Pak? Oh iya Pak. Baik Pak, terima kasih sekali lagi
apa yang dapat Bapak sampaikan ya sangat bermanfaat sekali begitu. Sama-sama. Karena memang saya ini baru pertama kali merasakan gejala yang seperti ini. Lalu penjelasan yang Bapak berikan juga dapat saya pahami. Jadi saya mungkin akan melaksanakan apa yang Bapak sarankan begitu. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih kalau Bapak sudah paham. Terima kasih telah menghubungi kami. Mudah-mudahan ini dapat membantu Bapak dan Bapak jauh lebih sehat untuk kedepannya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Sekian dari saya. Ya, amin Pak. Amin. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.